Oke. Jadi BGP ini sebenarnya masuknya di routing protokol dynamic yang dia bertukar informasi atau saling berkomunikasi ini berdasarkan autonomous system atau AES number yang sebelumnya udah pernah kita bahas sebelumnya gitu. Jadi ini si BGP ini termasuk routing protokol EGP gitu, exterior gateway protocol. Jadi routing protokol ini dikhususkan untuk berkomunikasi antar organisasi atau perusahaan yang berbeda, atau misalkan kalau gampangnya adalah untuk komunikasi antar ISP gitu. Misalkan ISPA pengen terhubung lewat jalur internasional via ISPB gitu. Nah, ini dia untuk saling bertukar informasinya itu menggunakan routing protokol BGP kayak gitu. Ya, di sini dijelasin juga protokol ini yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. Nah, ya karena sebenarnya secara apa namanya? Secara prakteknya lah ya, internet itu kan sebenarnya kayak jaringan-jaringan yang terhubung jadi satu gitu, kayak LAN tapi skalanya dunia gitu. Itu internet. Nah, ini protokol untuk backbone ya, untuk saling terhubung nih agar kita nih user-user misalkan user-user bisa terhubung ke misalkan server apa namanya, server Facebook, Google segala macam, ini kita menggunakan routing protokolnya BGP gitu. Karena pastinya untuk sampai ke server misalkan Google, kita akan melewati beberapa hop router-router, beberapa hop router punya entah ISP lain kah, entah misalkan ini nanti lewatnya internasional berarti lewat exchange IIX lah kayak gitu-gitu. Nah, ini pasti butuh routing protokol BGP. Kayak gitu, makanya disebut sebagai backbone dari jaringan internet dunia kayak gitu. Terus yang kedua, terminologi dalam routing protokol BGP ini ada beberapa. Yang pertama BGP speaker, yaitu router yang mendukung routing protokol BGP atau yang menggunakan routing protokol BGP ini disebutnya BGP speaker. Oh ya, ini sebagai apa ya, info aja lah. Ini juga saya sebenarnya buat routing BGP masih rada kurang pengalamannya lah gitu. Jadi sebenarnya ini kita sama-sama belajar gitu ya untuk membahas BGP ini. Mungkin kalau kalau dulu sih di kurikulum CCNA zaman dulu itu BGP belum masuk di CCNA kalau nggak salah. Cuma nggak tahu kalau sekarang. Jadi ya kita intro pengenalan lah. Jadi sama-sama belajar gitu. Ya ini pertama BGP speaker, yang kedua ada BGP neckboard. Ini sama kayak di routing protokol yang lain, ada yang namanya neckboard gitu. Jadi ini apa namanya, router tetangganya lah gitu. Jadi router yang saling terhubung dengan routing protokol BGP gitu. Di sini ada dua jenis tipe neckboard. Yang pertama eBGP atau internal BGP neckboard. Ini jadi ini tetangganya itu masih di dalam AS yang sama atau autonomy system yang sama, atau boleh dibilang si tetangganya itu sebenarnya masih ada di perusahaan yang sama lah gitu. Routernya itu masih ada di perusahaan yang sama. Dia pakainya eBGP atau internal BGP. Gitu. Yang kedua ada external BGP. Ini tetangga yang menggunakan routing protokol BGP, tetapi dengan AS yang berbeda atau autonomous system yang berbeda. Jadi ini untuk menghubungkan
2 router atau lebih milik, perusahaan atau organisasi yang berbeda gitu, dan dengan AS number yang berbeda, kayak gitu. Terus, ada lagi yang sebutannya BGP session atau sesi dari 2 BGP atau lebih yang sudah saling terkoneksi, kayak gitu. Ini terus ada tipe traffic, ada yang pertama itu ada lokal sama transit, kayak gitu. Terus ini yang ketiga, kita bakal membandingkan interior gateway protocol atau IGP sama exterior gateway protocol atau EGP. Bedanya di sini, jadi routing protokol interior itu lebih banyak ya, ada RIP, OSPF, ASIS, sama EIGRP gitu. Dan di sini perbedaannya, eh, ada yang distance vector, ada yang link state, ada yang kayak EIGRP ini hybrid sebenarnya, advanced distance vector gitu. Nah, di sini ada hierarki. Kalau hierarki ini, kalau sebutannya itu kayak apa, topologi lah, topologi router-router yang saling terhubung dalam routing protokol gitu. Nah, ini kalau di routing protokol yang punya gambaran topologinya itu cuma yang bertipe link state gitu. Jadi OSPF sama ASIS. Nah, terus metriknya seperti ini. Kalau OSPF metriknya berdasarkan cost atau jarak eh, ketujuannya yang paling pendek. Nah, kalau SES metrik, kalau EIGRP ini gabungan composite, kalau RIP hop count atau jumlah hop. Nah, kalau BGP bedanya, dia tipenya itu path vector, dia nggak punya gambaran topologinya dari si routing protokol ini. Terus metriknya itu berdasarkan path vector. Gitu. Jadi berdasarkan ya udah nih si router nih ngebaca jalurnya ke AS ini tuh lewat mana gitu. Kayak gitulah kira-kira. Ini mungkin buat lebih jelasnya nanti teman-teman lebih apa namanya bisa mempelajari lagi lebih lanjut ya. Mungkin baca-baca di internet atau nanti teman-teman bisa cari buku-buku yang terkait routing protokol ini. Gitu. Nah, terus yang keempat ini penjelasan soal autonomous system atau AS atau biasa disebut AS number. Nah, ini AS itu sekelompok router yang saling terhubung dengan routing protokol tertentu. Nah, jadi AS itu sebenarnya kayak ID dari sekelompok router yang saling terhubung di suatu perusahaan atau sebuah organisasi gitu dengan routing protokol tertentu. Nah, ini routing protokolnya yang pasti menggunakan routing protokol internal gateway protocol gitu. Yang kedua, AS ini menunjukkan satu organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, ID-nya itu, jadi satu ID itu menunjukkan satu perusahaan tertentu gitu. Ini sebenarnya kita juga bisa lihat di Indonesia ini ada AS apa aja dan dipakai oleh siapa aja, ini sebenarnya bisa kita lihat di internet. Ini biasanya disebut dengan AS number gitu. Nah, ini jika AS number dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ini terhubung ke jaringan internet, maka perlu menggunakan AS number yang sudah diatur oleh organisasi internet dunia. Itu namanya IANA atau Internet Assigned Number Authority. Jadi yang mengatur AS number dari di dunia ini gitu. Jadi AS number sekian dipakai oleh siapa, itu yang ngatur adalah si IANA ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai AS number kalau si router ini terhubung ke jaringan internet kayak gitu. Nah, jadi yang ngatur itu IANA, terus yang mengalokasikannya itu dibagi 5 region
dari seluruh dunia atau disebutnya RIR, Regional Internet Registry. Jadi ini dibagi 5, sedunia ini dibagi 5. Ada Afrinik, ada RIPE, NCC, ada APNIC, ada ARIN, sama ini satu lagi apa ya? Nggak kebaca. Kalau nggak salah ini apa nih, Afrika ini. Nanti coba kita bisa dicari lebih lanjut lagi. Pokoknya di dunia ini apa namanya, yang mengatur soal AS number di tiap wilayah itu ada ini Afrinik, RIPE, NCC, APNIC, ARIN, dan ini satu lagi. Nah, kalau Indonesia yang mengatur adalah APNIC. Jadi kalau kita misalkan mau beli IP public, mau apa minta AS number buat perusahaan kita ini, kita harus menghubungi APNIC ini. Gitu. Kalau kita di Indonesia, kalau nggak salah ini Asia Pasifik. Kayak gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Afrinik itu buat Afrika, APNIC itu buat Asia Pasifik, ARIN itu buat Amerika. Nah, ini kalau LACNIC, yang tadi berarti Amerika Latin ya. LACNIC ini buat Amerika Latin, sama ini Eropa, RIPE. Eropa, Middle East, sama Asia Tengah ya. Kayak gitu ya. Ini kalau kita butuh kayak IP public, AS number buat jaringan kita terhubung ke internet gitu, misalkan jaringan suatu perusahaan, kita menghubungi ini, tergantung dari region mana kita gitu. Nah, terus ini AS number ini yang bisa digunakan itu diantaranya adalah 1 sampai 65.535. Nah, cuma yang bisa dipakai umum itu cuma dari 1 sampai 64.512. Sisanya ini digunakan secara private gitu. Digunakan private di apa namanya? Jadi kalau misalkan kita punya jaringan terus kita pakai BGP misalkan, cuma terhubungnya nggak terhubung ke internet gitu. Misalkan kayak cuma interkoneksi dari, kalau mungkin yang kita tahu, yang teman-teman tahu mungkin kayak interkoneksi bank gitu, misalkan bank yang kita tahu bank BNI, Mandiri segala macam. Nah, ini pengen saling terhubung antar bank. Ini kan ada exchange-nya lagi nih, kayak misalkan ATM bersama dan lain-lain lah, ATM bersama, Alto gitu-gitu. Nah, ini buat si bank ini terhubung ke misalkan ke ATM bersama itu pakainya AS number yang secara private karena dia nggak terhubung ke internet gitu. Kayak gitu. Oke, terus ini basic dari BGP. Ini teorinya ya. Jadi BGP itu ngirim update ke setiap router yang terhubung itu menggunakan protokol TCP dengan port 179 gitu. Berbeda dengan routing protokol yang lain, dia kalau kayak RIP dia update pakai UDP, kalau OSPF IGRP ini pakainya multicast, jadi dia nggak pakai layar 4 ya. Nggak, kan TCP UDP ini ada di layar 4. Nah, ini kalau OSPF, IGRP, IGRP ini dia nggak pakai TCP atau UDP untuk pertukaran informasinya, tapi dia pakainya multicast. Nah, jadi karena BGP itu butuh TCP, koneksi TCP gitu, untuk bertukar informasi, routing table segala macam, maka antar routernya harus saling terhubung dulu gitu, biar dia bisa dapat informasinya, kayak gitu. Oke, terus ini ada karakteristik dari path vectornya si BGP. Jadi dalam path vector si BGP ini dia isinya itu ada list seluruh jalur AS number BGP untuk mencapai network tujuan. Jadi tiap router yang udah terhubung nih, terhubung dengan menggunakan BGP, di path vector itu dia punya list lewat mananya gitu.
untuk mencapai network tujuannya. Gitu. Ya sama seperti apa namanya routing protokol yang udah kita pelajarin sebelumnya. Atau di path vector ini isinya adalah atribut lain yang dibutuhkan untuk mencapai network tujuan seperti IP network tiap yang terhubung ke apa namanya router-routernya nih misalkan di AS 64700 ada IP sekian sekian sekian. Nah, ini dia informasinya ada di path vector gitu. Nah, terus di sini penjelasan soal peers atau netboard. Jadi buat penyebutan apa namanya router tetangga atau lawan router lawannya itu biasa disebut BGP peers atau BGP netboard gitu. Nah ini biasanya disebut untuk router-router yang sudah saling terhubung dengan routing protokol BGP gitu. Kayak gitu. Nah terus yang keenam ada route redistribution. Nah route redistribution itu adalah jadi dia misalkan dari routing protokol interior supaya bisa dibaca di eksterior atau misalkan ini untuk menghubungkan antara routing protokol yang berbeda gitu. Kita butuh route redistribution namanya. Jadi misalkan di internal kantor kita, misalkan kayak PNJ lah gitu. Di internal PNJ gitu, apa namanya kita pakainya OSPF misalnya. Terus si PNJ ini pengen terhubung nih ke apa namanya ke exchange lokal gitu misalnya OpenEXP gitu. Nah ini supaya network-network yang sudah di-advertise pakai OSPF ini kebaca di BGP, kita butuh namanya route redistribution. Jadi supaya bisa lewat semua ke si OpenEXP misalkan network si PNJ itu gitu. Kayak gitu. Jadi intinya route redistribution itu untuk berkomunikasi antar routing protokol yang berbeda gitu. Jadi misalkan OSPF ke BGP atau EIGRP ke BGP atau static routing ke BGP, itu kita butuh redistribution. Ini juga digunakan ketika kita pengen terhubung misalkan static routing dengan OSPF. Ya, ini sama gitu karena routing protokol yang berbeda apa namanya harus ada protokol lain nih yang bisa saling menghubungkan gitu makanya dipakai redistribution intinya itu terus sorry ini contohnya gini di sini internal dia pakai EIGRP AS numbernya ini 65101 pengen terhubung ke 6 menggunakan BGP ke router dengan AS number 65102. Nah, ini dia butuh yang namanya redistribution kayak gitu. Karena di sini dia apa namanya network-network yang terhubung ini menggunakan routing protokol EIGRP gitu. Oke. Jadi untuk konfigurasi BGP kurang lebih sama dengan routing protokol yang lain. Kurang lebih kayak gini. Router BGP autonomous system AS number si routernya berapa. Nah, cuma yang beda ketika kita mau menginformasikan network-network yang ada di router itu gitu. Ini pakai komennya network, terus networknya berapa, network address-nya. Nah, di sini nggak pakai wildcard mask, tapi ada komen mask, dimasukin subnet mask-nya berapa. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan di router internal kita menggunakan routing protokol lain, maka dibutuhkan redistribusi yang tadi route redistribute gitu. Nah, makanya komennya di sini redistribute routing protokol apa nih? Misalkan OSPF kayak gitu atau EIGRP kayak gitu.
Jadi ini penjelasan soal apa namanya BGP. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada sih kayaknya Bang. Belum, Bang. Ini juga sebenarnya saya baru sih apa namanya nyoba-nyoba BGP, jadi mungkin masih apa namanya sedikit ngeraba-raba lah gitu. Jadi kita coba belajar bareng aja lah. Gitu. Oke, jadi kita coba praktekin yang ada di sini. Nah, nanti teman-teman seperti biasa cobain dulu contohnya gitu. Kalau emang misalkan ada yang bermasalah atau nggak jalan ketika pakai BGP, bisa ditanyain aja. Sebentar. Oke. Jadi di modulnya udah ada. Kita punya jaringan kayak gini. Saya juga di sini udah bikin sebelumnya. Punya jaringan kayak gini. Ini dua perusahaan yang berbeda. Nah, terus si perusahaan itu punya dua router. Yang satu untuk router internal, yang satu router buat eksternal ke apa namanya terhubung ke perusahaan lain gitu. Nah, antara router internal dan eksternal ini menggunakan OSPF area 0 sama di lawannya juga OSPF area 0. Ini AS number-nya 1001 untuk yang ini perusahaan yang angin ribut, yang angin sepoi 1002. Buat praktekinnya kita coba dulu start. Nah, untuk mempercepat sih ini saya sebelumnya udah konfigurasi kayak IP terus OSPF-nya ini udah dikonfigurasi semua. Tinggal nanti gimana cara konfigurasi BGP-nya. Ini coba yang eksternal saya buka. Di sini saya udah set IP-nya. Terus salah. OSPF-nya juga saya udah setting di sini. Buat yang angin ribut pakai OSPF 10. Yang angin sepoi pakai SPF 20. Kita cek udah ada belum routingan SPF-nya. Udah ada nih, udah dapet IP-nya. Jadi di sini OSPF-nya udah jalan. Nah, tinggal gimana caranya ngelewatin si jaringan yang sudah terhubung menggunakan OSPF ini secara internal ini ke perusahaan lain ibaratnya gitu menggunakan BGP. Tinggal itu aja. Oke, pertama kita dari router eksternalnya dulu. Kita set buat BGP-nya. Oke, ini kita dari angin ribut. Tinggal router BGP, AS number-nya berapa? 1001 tadi. Salah. Router BGP 1001. Oke. Terus kita harus ngasih tahu nih
Kalau kita mau ke router tetangganya dengan AS number sekian, lewat IP mana? Gitu. Nah, jadi di sini karena dia yang terhubung ini di fast Ethernet 00, ini fast Ethernet 00 itu IP-nya 111, yang si angin ribut, yang angin sepoi itu 1.2 belakang. Berarti tinggal masukin neighbor, terus IP-nya IP lawannya ini 111.2, karena tadi lawannya yang terhubung langsung itu IP-nya 111.2. Terus kita masukin AS number lawannya. Ini pakai komen remote AS 1002. Udah begini. Terus karena kita menggunakan OSPF di router bawahnya, ini di router bawah eksternal, yang untuk router internal ini pakai OSPF kan, kita harus define tadi redistribute-nya. Redistribute OSPF. Yang ini apa namanya, proses ID-nya. Tadi kan yang ini OSPF 10, kita masukin di sini 10. Udah beres. Terus kita di lawannya, di angin sepoi, router BGP 1002. Nah, terus kita masukin neighbor-nya. Tadi IP-nya 111, remote AS 1001. Udah. Nanti kalau emang udah apa namanya, udah kebaca nih saling terhubung menggunakan BGP, nanti bakalan ada notifnya. Terus sama kayak tadi, distribute OSPF. Nah, yang ini karena pakai OSPF 20, kita masukin OSPF 20. Udah kayak gitu. Nah, karena nanti dari si network angin sepoi ngelewatin network yang menggunakan BGP, terus ke sini kan masuknya di OSPF lagi nih, gitu. Nah, si router internalnya juga harus di redistribute gitu. Nah, kita buka internalnya. Jadi supaya dia ngebaca network yang lewat ke BGP ini dari si angin sepoi, misalnya dari angin sepoi mau ke angin ribut, karena dia lewatnya BGP, supaya si router internalnya bisa mengalirkan informasinya sampai ke PC ini harus di redistribute juga nih di internal, supaya dia ngebaca routing yang dari BGP gitu. Nah, ini kita lihat kalau BGP-nya udah sama-sama up, bakalan kebaca kayak gini. BGP adjacency chain neighbor up gitu. Kita tinggal masuk yang internal. Nah, di sini karena pakai OSPF 10, kita masuk ke konfigurasi OSPF dulu. OSPF 10. Kita masukin nih redistribute BGP, karena dia pengen melewatkan BGP ke OSPF gitu. BGP, terus AS number-nya berapa? AS number si angin ribut 1001, belakangnya subnet. Kayak gini. Udah. Terus sama yang di apa namanya, yang angin sepoi juga sama. Di sini OSPF 20. Terus tinggal kita redistribute. BGP 1002. Karena si angin sepoi ini AS number 1002. Terus subnet. Oke.
Kita tinggal lihat di router eksternalnya. Kita bisa lihat di sini udah ada BGP. Di sini juga udah ada BGP. Nah, cuma yang beda bakalan di router internalnya. Belum saling komunikasi. Oke. Sorry. Sini. Subnets. Karena ini kita harus nunggu update dari si BGP-nya. Jadi masih belum kelihatan nih perbedaan di internal. Belum. Nah, nantinya harusnya kayak gini. Ada kodenya itu ketika kita cek di routing table-nya itu O atau tandanya OSPF sama E2. E2 ini maksudnya external type 2. Jadi karena dia dari eksternal nih, informasi networknya ini, jadi namanya E2, harusnya begini. Cuma karena belum update kayaknya. Belum update. Belum mau juga. Lihat dulu. Belum mau ya. Coba di sini kita tambahin dulu. Networknya. Oke. Halo network. Kita masukin yang 333 0. Nah, ini bedanya di sini masnya. Kita masukin subnet masnya. Bukan wildcard-nya. Oke. Terus masukin lagi network 10 10 0 0 48.
Udah. Tinggal tambahin yang di router sepoi ya. Router BGP 1002. Network 222.0 252 sama 0.0 mas 248. Ada perubahan. Waduh, belum juga. GP 1001. Nets. Waduh, belum kuat juga. Ini emang apa namanya, butuh percobaan beberapa kali sih kemarin juga. Sampai sesuai kayak yang di praktikum ini sih, di model praktikum. Nanti di router internalnya itu bakalan ada E2-nya ini. Itu baru nanti bisa saling terhubung. Angin 1000 1001. Oh ya, kalian kalau pengen apa namanya, ngecek konfigurasi yang udah dilakuin itu ada di showrun, namanya show running config namanya. Jadi buat ngecek semuanya. Oke. Kurang lebih sih config-nya kayak gitu harusnya. Ini kita coba lihat yang udah benar aja ya. Udah di sini. Sebentar. Sebentar ya. Mana nih? Mati lagi. Oke. Coba dihubungin gitu. Ini. Ya. Start. Masih tidak terbaca juga. Oke. Itu interface-nya harusnya 1.0 kan. Yang mana? Yang core-nya 1.0, bukan 0.0. Oh, 1.0. Dua-duanya 1.0 ya? Ya.
10. Oke. Oke, udah kebaca. Belum up PGP-nya. Baru. Coba show. Baru. Emang butuh waktu dia. Kalau mau lihat BGP status mungkin bisa nanti. Show BGP summary. Udah sih. Baru up. BGP summary. Udah ada nih. Oke. Tinggal di CPE. Mana? Show IP root. Nah, ini kalau udah terhubung itu jadi di sini ada tanda E2 karena dia mengadvertise OSPF dari luar gitu. Dari BGP. Nah, tinggal di testing ping aja ke 10.1. Harusnya udah bisa. Udah sih. Kayak begitu. Dari sini. So, udah ada IP-nya. Tinggal ping juga ke gateway lawannya. Bisa. 2 kali. Bukan. Tiga. Iya. Bisa tuh. Kita bisa trace juga lewat mananya. Kayak gitu. Harusnya nantinya yang kalau udah sesuai semua, pasti kayak gini nanti di router internalnya. Atau kalau di sini yang router CPE-nya nanti di latihan. Pasti kayak gini, nanti ada OSPF eksternal type 2, terus kita ping ke lawannya udah bisa. Harusnya sih kayak gitu. Oke, paling itu sih nanti teman-teman bisa cobain di lab-nya masing-masing. Kalau misalkan ada kendala pada saat pengerjaan, misalkan kendala kayak saya nih, nggak connect, nanti kita sharing-sharing aja. Kita cari tahu apa yang bikin nggak bisa connect. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Belum bang, soalnya belum lihat juga. Iya. Nih, ingat. Oke deh.
Jadi paling nanti teman-teman cobain, kalau misalkan ada kendala kita diskusi aja. Karena sama-sama baru nih, saya juga baru nyoba-nyoba BGP, teman-teman juga pasti baru juga nyoba-nyoba. Nanti coba kalau ada problem kita solving bareng-bareng. Kayak gitu. Nggak ada yang ditanyain ya? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, paling hari ini segitu dulu materinya soal BGP. Buat materi selanjutnya paling nanti kita bakal bahas soal VPN sama enkapsulasi data. Mudah-mudahan kita bisa bisa dapat lah gitu buat 2 pertemuan lagi. Kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti matkul hari ini. Jadi materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.